Bab 622. Master, kamu telah terkenal. Tapi jangan lupa, setengah tahun lagi hal itu baru dapat terjadi. Wanita itu mengingatkannya lagi. Jangan khawatir, Bu. Dia hanyalah orang lemah yang berasal dari dunia luar. Kakakku itu memang adalah pecundang yang tidak punya otak, sehingga dia dapat dipukul mundur oleh pria itu. Tapi kita memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Erik. Aku pasti akan merebut kekuasaannya, aku juga akan menghabiskan nyawanya. Jason begitu sangat percaya diri, lalu sambil berkata dia menelepon seseorang. Bandara Kota B. Setelah beberapa jam kemudian, Erik dan Bella yang berada di pesawat mendarat perlahan-lahan. Axel dengan beberapa rombongan orang datang untuk menjemput. Ketika Erik melihatnya, dia pun segera bercerita tentang Zenet. Axel pun terkejut dan merasa senang. Dia tidak menyangka bahwa Erik telah mengembangkan industri sebesar itu. Apa yang dipikirkan Erik memang benar. Meski Axel telah membuat industri di kota G berkembang pesat, namun dia belum pernah menginjakkan kaki di industri bagian barat. Di satu sisi, kekuatannya terbatas, terlebih lagi, pasar di daerah barat memiliki aturan mainnya sendiri. Sebagai orang luar, akan sulit bagi Axel untuk dapat ikut terlibat. Tapi keluarga Zenet telah mengelola pasar barat selama 3 generasi. Hanya dengan orang dalam sepertinya itu, Axel akan jauh lebih mudah untuk memulai aksinya. Ngomong-ngomong, aku lupa menanyakan Zenet tentang penyakit ayahnya. Sepanjang perjalanan Erik merasa telah melewatkan sesuatu. Saat ini dia teringat. Keluarga Zenet gagal menjadi keluarga terkuat karena penyakit ayahnya. Tentu saja, Zenet tidak tahu bahwa dirinya memiliki bakat ahli medis yang begitu kuat. Sepertinya ada kesempatan baginya pergi ke daerah barat untuk melihat seperti apa tampak ayah Zenet itu. Axel juga sangat mementingkannya keadaan di pasar daerah barat. Dia setuju untuk mengatur staf dan segera menghubungi Zenet. Davison pun mengantar membawa Erik kembali ke asosiasi Budo di Sekte Qin. Master, sebaiknya sebelum kamu turun dari mobil, kenakanlah ini terlebih dahulu. Begitu sudah akan tiba di tempat tujuan, Davison mengeluarkan topi dan kacamata hitam. Ada apa? Erik mengangkat alisnya. Dalam perjalanannya, Erik merasa ada sesuatu yang aneh dengan Davison. Haduh Tuan, lebih baik kamu pakai saja dulu. Tunggulah sebentar lagi, kamu juga akan tahu. Davison tersenyum pahit. Erik pun juga tidak tahu perubahan apa yang terjadi di asosiasi Budo belakangan ini. Erik pun tidak menolak, dia mengenakan topi dan kacamata hitam itu. Kali ini, ada orang berlalu lalang di depan asosiasi Budo Sekte Qin. Di antara mereka, yang paling terlihat adalah ada beberapa belas pejuang yang berkumpul di luar alun-alun asosiasi. Kebanyakan dari mereka tidak berusia muda. Mereka terlihat telah berusia di atas 60 tahun. Rambut mereka terlihat putih, namun nafas mereka sangat kuat. Tuan Zhao, kami sudah menunggu hampir seminggu. Menurutmu bukankah Erik tidak akan sengaja bersembunyi dari kami, bukan? Di antara orang-orang itu, ada seorang lelaki tua gendut menatap terik matahari, lalu tidak bisa menahan dirinya, tetapi memandang lelaki tua berambut putih. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Muridnya mengatakan bahwa Erik sedang ada urusan bisnis di luar, aku pun tidak begitu mempercayainya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Tapi jika Erik dengan sengaja menghindar, maka kami akan dengan sengaja menunjukkan wajah kami. Mengapa? Orang tua gemuk itu memiliki beberapa keraguan. Lelaki tua berambut putih itu berkata sambil tersenyum, coba pikirkanlah. Mereka yang telah mengacaukan asosiasi Budo di kota B tidak berani bersaing dengan kami. Bukankah itu membuktikan bahwa kami lebih kuat daripada mereka? Tatapan beberapa pria tua lainnya tiba-tiba menjadi cerah. Aku mendengar bahwa meskipun Erik memiliki kekuatan yang sungguh agresif, namun dia juga terluka parah. Bukankah itu karena dia sengaja menghindar dariku? Jika memang seperti itu, bagaimana jika besok kita segera melakukan provokasi di depan pintu? Seorang pria tua kurus berkata dengan penuh semangat. Jika kita berhasil mengalahkan Erik, bahkan jika itu mengakibatkan cedera serius, tapi kita akan menghasilkan banyak uang.
Jika kamu ingin bunuh diri, kamu saja yang melakukannya. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Orang tua berambut putih itu mencibir. Kita sudah sangat tua. Jika mengambil inisiatif untuk bersaing, maka Erik tidak akan berani berlaku kasar. Bahkan jika dia tidak dapat memenangkannya, dia pun pasti akan berlaku sopan. Tapi jika kamu memprovokasinya, maka dia akan memotongnya kepalamu, lalu kamu pun tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Mendengar hal ini, lelaki tua kurus itu memucat, segera menutup mulutnya. Intinya, ingatlah bahwa kita menantang Erik hanya untuk membuat kita menjadi terkenal. Jangan melakukan apapun yang dapat membunuh kita. Maka Erik pun juga tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Cepat lihatlah, itu adalah mobil Davison. Anak itu telah kembali. Ada seorang pria tua yang tiba-tiba berkata. Erik pun keluar dari mobil bersama dengan Davison. Baru saja mengambil beberapa langkah, sekelompok orang tua itu bagaikan lalat yang menggerogoti Davison. Mereka terlihat begitu bersemangat, membuat Erik terpana. Jika orang-orang ini tidak tua, dan murid mereka bukanlah bintang terkenal, maka Erik pasti akan mengira bahwa mereka ada sekelompok paparazi. Tuan Su, jadi kapan mastermu itu akan kembali? Seorang pria tua bertanya. Apakah mastermu itu sebenarnya ada di dalam sekte Qin, namun takut bertemu dengan kita? Katakanlah pada mastermu bahwa kami hanya ingin bertarung, bukannya bermaksud untuk menyakitinya. Bagaimanapun juga kami adalah orang tua, mana mungkin melakukan hal seperti itu. Lebih dari selusin lelaki tua berisik, memuat pintu gerbang itu seperti pasar. Masterku itu belum kembali. Aku masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Sampai jumpa nanti. Davison berhasil menyingkirkan halangan para lelaki tua itu, lalu masuk ke gerbang bersama dengan Erik. Lalu dia menyuruh penjaga pintu untuk menutup gerbang. Bocah itu semakin lama semakin kurang ajar. Dia sekarang berani menutup pintu dan menghentikan kita. Karena terhalang di luar, para lelaki tua itu memelototkan mata mereka. Siapa yang memakai topi dan kacamata hitam tadi? Seorang lelaki tua tiba-tiba teringat. Melihat sosoknya, sepertinya dia masih sangat muda. Tampaknya Davison bekerja sebagai supirnya. Davison adalah murid Erik. Siapa lagi yang akan memiliki posisi setinggi itu? Sialan. Tampaknya Erik telah kembali. Orang yang mengenakan topi dan kacamata hitam itu, mungkin adalah dia. Suruhlah Erik keluar. Kami ingin bertarung dengannya. Semua orang tua itu tampak bersemangat, menepuk-nepuk pagar pintu. Tetapi tanpa komando Davison, gerbang itu tetap tertutup, para lelaki tua ini pun tidak berani masuk. Di dalam asosiasi Budo. Davison, ada apa? Erik bertanya. Erik baru saja menatap mereka dengan mata rohaninya, lalu menemukan bahwa semua lelaki tua itu merupakan Grand Superior Master. Ini sungguh membuatnya semakin terkejut. Grand Supermaster yang begitu tidak berharga. Berdiri di depan pintu pagarnya, mereka tampak seperti orang baru. Terlebih lagi, beraninya mereka menantangku. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Master, kamu tidak tahu bahwa para lelaki tua ini telah datang sejak beberapa hari yang lalu. Sungguh menyebalkan. Davison berkata tanpa daya. Master, kamu tidak tahu seberapa terkenalnya dirimu sekarang. Terkenal. Erik tercengang. Setelah mendapat penjelasan dari Davison, Erik pun akhirnya mengerti. Pada saat yang sama, mereka hening sejenak. Dalam sepekan, perang antara Sekte Qin dan Asosiasi Budo di kota B sudah lama berakhir. Namun, ulah Erik yang menghancurkan seluruh asosiasi Budo di kota B dengan kekuatannya sendiri itu telah membuat gempar dunia persilatan di kota G. Seorang pria bertarung sendirian melawan ketua asosiasi Budo di kota B, juga telah menghancurkan senjata fase kesempurnaan. Hal semacam ini membuatnya tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Untuk sementara waktu, Erik menjadi pusat perhatian. Tidak peduli di jalan raya atau di forum Budo, orang-orang akan membicarakan dan memuji Erik sepanjang waktu. Banyak pejuang muda yang menganggap Erik sebagai idola mereka, dan banyak wanita yang jatuh hati padanya. Bersambung. Bab 623.
Lepaskanlah. Dalam daftar peringkat, Erik tidak hanya masuk dalam daftar pemuda yang jenius, tetapi juga salah satu dari 10 ahli seni bela diri terbaik di kota G. Ketenarannya itu telah melampaui Alexander, bahkan ada yang menganggap Erik sebagai master terkuat di kota G. Tentu saja hal ini juga ada banyak orang yang tidak setuju akan hal itu. Ada begitu banyak keraguan di internet. Dari tahun ke tahun ketua asosiasi pada asosiasi Budo yang ada di kota B memang tertutup, jarang ada pergerakan. Sehingga mereka mengira ketua asosiasi mungkin tidak sekuat Grand Superior Master. Ataukah karena telah lama meninggalkan garis pertempuran, sehingga kekuatannya pun telah merosot. Hal ini sungguh menguntungkan bagi Erik. Terlebih lagi saat Erik membunuh ketua asosiasi, semua yang hadir dilindungi oleh Ye Zun. Juga ada kabut hitam yang membuat mereka tidak dapat melihatnya, sungguh tidak dapat menilai kultivasi apa yang sebenarnya terjadi dengan beberapa ketua asosiasi itu. Bahkan jika Erik menjelaskannya, itu juga tidak memiliki bukti kuat. Alhasil, keraguan semacam itu menarik sekelompok orang berkumpul di pintu gerbang Sekte Qin Asosiasi Budo datang meminta untuk bertarung. Menantang Erik untuk bertarung. Jadi orang-orang ini merasa karena aku sedang terkenal, jadi mereka menantangku untuk mendapat ketenaran juga. Setelah mendengar ucapan Davison, Erik tercengang dalam beberapa saat. Karena Master belum terlihat juga, jadi masih ada beberapa rumor yang beresar. Master dicurigai telah terluka, sehingga mereka mengira dapat memanfaatkan hal ini. Davison menambahkan, orang-orang ini memang memiliki ide yang bagus. Erik berkata, hal semacam ini belum pernah dia alami. Sebelumnya setelah menginjak posisi teratas, namun semuanya berakhir dengan tidak baik. Tapi Master, kali ini berbeda dari sebelumnya. Davison mengingatkan, apa yang Master katakan memang benar. Orang-orang ini dipenuhi kebencian. Tetapi mereka tidak ingin menghabisimu, mereka hanya ingin bersaing. Tidak mudah bagi kita untuk berhasil menghabisi orang-orang itu. Namun mereka berkumpul di depan pagar setiap hari, sungguh menyebalkan. Davison juga tidak berdaya. Master, perlakukan saja mereka seperti lalat. Abaikan mereka, mereka juga akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Erik menggelengkan kepalanya, dia pun juga tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia sekarang fokus untuk menyelamatkan ibunya dari penjara bawah tanah. Adapun dengan para lelaki tua ini, dia akan menghadapinya di lain waktu. Ketika kedua orang itu sedang berbicara, pintu asosiasi Budo kembali terbuka. Ada sesosok orang yang datang dengan berlari. Sialan, Davison. Apa yang sedang terjadi dengan kalian? Mengapa ada begitu banyak Grand Superior Master di depan gerbang? Ye Zun yang baru saja pergi menjelajah pun terkejut setelah berlari masuk. Ye Zun, bukankah kamu pergi untuk menjelajahi beberapa sekte kuno? Melihat Ye Zun, Erik tertegun. Aku baru saja kembali. Sejak kapan kamu kembali? Ye Zun tertegun melihat Erik. Aku baru masuk juga. Apa yang kamu dapat? Erik tertawa. Sudah tidak perlu membahasnya lagi. Gerbang kuno itu telah sangat hancur sehingga hampir tidak ada yang tersisa. Ye Zun menggelengkan kepalanya. Tapi aku punya sesuatu. Kamu pasti menyukainya. Ye Zun tampak begitu misterius, mengeluarkan sebuah pedang besi yang sudah berkarat. Apakah itu sampah? Davison mengerutkan kening saat dia melihatnya. Sialan. Aku sudah bekerja keras untuk mendapatkannya. Itu sangat tajam. Ye Zun mengamuk, lalu dia menyeka pedang itu dengan jarinya. Tiba-tiba, tanda karat yang ada di pedang itu menghilang, tampak ada kilauan cahaya yang muncul di depan mata. Ye Zun segera mengeluarkan pedang itu. Dia melambaikan pedang itu. Tiba-tiba, pada pedang itu muncul goresan yang dalam. Bagaimana? Bukankah ini tidak buruk dibandingkan dari benda yang diberikan dua lelaki tua dari sekte Wan Lian itu? Mungkin saja kita dapat menggunakan ini untuk memutuskan rantainya. Ye Zun merasa sungguh bangga. Erik mengangkat alisnya. Ye Zun memang telah memasuki wilayah rahasia sekte Wan Lian. Terima kasih banyak. Erik berterima kasih pada Ye Zun. Meskipun dia telah memiliki pedang King Tong, namun awalnya Ye Zun memikirkan dirinya, tapi ini juga merupakan persaudaraan.
Erik dan beberapa orang itu segera menuju ke penjara bawah tanah. Di penjara bawah tanah yang begitu dalam, Amy duduk di lantai. Namun suasananya sangat berbeda. Erik telah menghabiskan banyak tenaga untuk mendekorasi ruang bawah tanah. Sekarang tidak terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa ini adalah villa yang mewah. Tapi rantai itu masih bersinar, menggores hati Erik. Kondisi ibunya itu, Amy sudah jauh lebih baik. Erik telah mencari denyut nadi ibunya. Iblis Fu pun menarik kekuatan orang-orang dari asosiasi Budo di kota B lalu mengembalikannya kepada ibunya. Sehingga membuat tubuh ibunya yang awalnya begitu lemah menjadi kuat. Erik, kamu telah datang. Amy memberikan tatapan yang lembut, lalu membelai rambut Erik. Bu, maaf aku telah datang terlambat. Erik merasa sedikit bersalah, telah membiarkan Amy menderita setiap hari, hatinya pun terasa sakit. Coba yang ini. Ye Zun sedikit tidak sabar. Erik mengangguk. Pedang yang Ye Zun temukan itu berada di dalam genggaman tangannya. Erik pun menggunakan teknik Reiki pada pedang itu. Dia pun menghantamnya. Bang! Pedang giok itu menghantam rantai itu, memunculkan percikan api. Kali ini, ada sedikit jejak yang tertinggal di rantai itu, tapi itu masih jauh untuk dapat terlepas. Mengapa rantai ini begitu kuat? Ye Zun merasa sedikit kecewa. Tidak apa-apa. Jika kali ini masih belum berhasil, masih ada kesempatan di masa depan. Sebaliknya, Amy malah menghibur Erik. Aku sungguh merasa senang dapat bertemu denganmu lagi. Saya telah dikurung selama lebih dari 20 tahun, dan aku pun juga tidak peduli beberapa lama lagi. Mendengar hal itu Erik pun merasa sedikit terharu. Meski ibunya kecewa, namun hal pertama yang dia pikirkan adalah menghibur dirinya. Namun, Bu, kamu telah salah paham. Itu adalah pedang yang baru saja Ye Zun bawa. Pedangku ada di sini. Erik tersenyum, lalu mengeluarkan pedang Qingtong itu. Sial. Mata Ye Zun berbinar saat melihat pedang Qingtong itu, seolah-olah dia telah melihat gadis cantik. Bukankah pedangmu itu terlalu kuat? Pinjamkanlah kepadaku, aku ingin bermain-main. Air liur Ye Zun hampir tumpah. Bukannya dia belum pernah melihat pedang Qingtong yang dimiliki Erik itu, namun dia telah meremehkannya saat itu. Melihatnya kali ini, Ye Zun pun merasakan sesuatu yang berbeda. Erik memberi tatapan dingin, tidak memperdulikannya. Mundurlah kalian. Erik menulis jimat untuk melindungi ibunya, lalu menyuruh kedua pria itu menjauh. Ekspresi di wajahnya sungguh serius, dia mengangkat pedang Qingtong dengan kedua tangannya. Kedua tetualah yang berkata bahwa pedang ini dapat memotong rantai, tentu saja Erik tidak akan meragukannya. Tapi sebelum dia memotongnya, dia selalu merasa gelisah. Menurut apa yang dikatakan kedua tetua, pedang Qingtong dapat digerakkan dengan kekuatan roh Erik. Dalam sekejap pedang itu berubah menjadi pusaran air yang sangat besar. Pusaran itu menyerap energi yang dengan begitu kuat. Tidak hanya reikinya Erik, tetapi juga reiki dari segala arah melonjak menuju pedang itu. Untuk sesaat, ada angin yang berputar dengan hebat di penjara bawah tanah, dinding di sekelilingnya bergetar dengan kuat. Langit di atas asosiasi Budo di kota B itu tampak berubah. Semua orang terkejut saat menyadarinya. Langit tertutup awan gelap, angin bertiup kencang, membentuk pusaran besar. Tampak ada tornado yang masuk ke dalam asosiasi. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Orang-orang itu sungguh merasa terkejut, mereka mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Saat ini, Erik merasa pedang Qingtong itu telah menyerap sebagian dari reikinya. Ditambah juga telah menyerap reiki yang ada di luar. Kekuatan pedang ini sungguh tidak terbayangkan. Erik menghantam pedangnya itu. Dia sungguh merasa percaya diri terhadap pedang itu. Pedang itu telah memakan banyak reiki, ditambah lagi dengan fase kesempurnaan yang telah diciptakan oleh kedua tetua. Sehingga Erik pun tidak percaya jika pedang itu tidak dapat menghancurkan rantai itu. Lepaskanlah. Ketika Erik berteriak, pedang Qingtong itu menghantam rantai itu dengan kuat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.